Baik, jadi tadi Dr. Adit sudah menyampaikan USG darurat yang rasanya nanti moga-moga aja nanti panjenengan semua bisa mengerjakan keadaan-keadaan apabila pas bekerja di IRD di mana ada kasus-kasus darurat yang bila kita kerjakan dulu maka tindakannya mungkin akan berbeda. Karena mungkin pada janin yang ternyata IUFD yang rencananya mau diseksio ternyata IUFD ternyata bayinya IUFD sehingga tidak jadi diseksio. Letak sungsang yang awalnya mau di spontan pervaginam ternyata kepalanya besar seperti Dr. Adit Nentiko tadi bahwa ternyata ada kelainan di kepalanya atau letak sungsang mau diseksio ternyata kepalanya tidak ada yang batok kepalanya bagian atas kalvariumnya sehingga terjadi anensepal kepalanya kecil tidak ada otaknya jadi itu kalau diseksio kan rasanya sangat eman-eman untuk ibunya yang bisa terjadi luka pada perutnya, tetapi janinnya prognosisnya tidak baik. Baik, tadi Dr. Adit sudah sangat jelas sekali ya. Jadi mengenai bagaimana USG itu ya. Jadi USG yang awalnya kita tidak pernah tahu ada suara ultra ini, sekarang dengan adanya kita mengetahui dan belajar pada kelelawar, ternyata kita bisa mengkelelawarkan diri. Nah, setelah kita bisa mengkelelawarkan diri menggunakan ultrasound yang juga digunakan oleh kelelawar tadi, kita bisa melihat di dalam perut dari ibu tadi ya. Jadi kita kan tidak pernah tahu bahwa di dalam perut ibu kan ada kulit, ada dan seterusnya sehingga kita tidak pernah tahu apa yang ada pada janin. Zaman dulu pokoknya ada orang hamil harus dikeluarkan tidak tahu bayi hidup atau meninggal, bayi sungsang atau tidak, tahu-tahu lahir meninggal ya tidak ada masalah. Tapi lama-lama mulai tahun 50, 40, 50, 60 itu ada yang pakai kuping didengarkan di perutnya ibunya untuk mendengarkan denyut jantung janinnya, fonendoskop itu akhirnya bisa untuk tahu bayi yang meninggal atau tidak meninggal. Kemudian tapi kita tidak tahu bahwa janin yang hidup di dalam perut itu ada apa pada janinnya. Kepalanya bagaimana seperti Dr. Adit sebutkan tadi ya. Kalau kemudian oh ya baik, kemudian lahir ternyata anensepal. Padahal itu adalah bayi yang mahal, bayi yang sudah diharapkan betul oleh keluarganya itu yang sangat susah untuk kita nanti. Nah, alhamdulillah dengan adanya alat ultra ini, dengan suara ultra ini kita bisa memasukkan suara ultra dengan probe. Probe itu adalah alat yang ditempelkan pada perutnya ibu. Jadi yang seperti setrika yang kita setrika di atas perutnya itu ya, kalau Prof. Eri Ngendiko itu ya. Jadi ditaruh di perutnya, kemudian setrikanya ditaruh di sana. Nah, ini probe ini yang mengeluarkan suara ultra yang nanti akan sebagian dikembalikan, sebagian diteruskan, kena uterus, sebagian dikembalikan, diteruskan, kena cairan ketuban, sebagian besar diteruskan. Kemudian kalau kena janin, sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan. Lah itu nanti yang akan ditangkap oleh probe-nya kembali. Kemudian dari probe-nya nanti akan masuk ke dalam CPU. Dari CPU nanti akan dicerna oleh otaknya komputer itu untuk ditampilkan pada monitor nanti akan muncul gambar. Ya, jadilah itu yang revolusioner. Zaman dulu tidak pernah orang berpikiran demikian ini. Ternyata di dalam rahim itu janin itu tidak sebodoh yang kita duga ya, karena di sana janin itu sudah seperti bayi yang hidup. Janin sudah bisa melet, sudah bisa kedip-kedip, sudah bisa angop, sudah bisa tersenyum, sudah bisa ya macam-macam ya dengan segala gerakannya, sudah bisa ceguken. Jadi zaman dulu kalau kita omong bahwa bayi itu ceguken, mereka orang hamil maupun keluarga pasti tidak akan percaya. Bayi kok bisa, janin kok bisa ceguken, tidak mungkin. Nah, selalu begitu ya. Jadi ternyata setelah kita tunjukkan pada saat kita USG bareng-bareng ternyata oh iya ceguken sambil tertawa-tawa semua. Jadi USG itu di samping untuk melihat janin itu juga untuk bonding dengan keluarganya, dengan kakak dari bayi tersebut. Ya jadi calon bayi. Jadi mereka juga bisa melihat oh iya itu blinking. Langsung lihat juga anak kecilnya itu bilang blinking, tak pikir blinking apa ternyata blinking itu kedip-kedip ya. Ternyata saya kalah pintar bahasa Inggrisnya. Nah, yaitu kadang-kadang demikian ini ya. Jadi ternyata dengan USG ini bisa mendekatkan janin tersebut dengan ibunya, perasaan ibunya, dengan keluarganya sehingga bondingnya lebih baik, sehingga harapannya dengan bonding lebih bagus untuk pertumbuhan janinnya juga akan lebih baik. Ya, baik dari perkembangannya USG zaman tahun 70-an masih USG hitam putih biasa dengan titik-titik saja. Zaman dulu ya, kemudian akhirnya tahun 80-an muncul USG BIMUD itu yang artinya bahwa dia itu real time. Kalau kita periksa USG, bayinya gerak ya pada saat itu muncul di monitor juga
gambarnya gerak, pada saat bayinya misalkan tangannya dada-dada pun bisa kelihatan dada-dada dan seterusnya ya. Kemudian akhirnya tahun 80, tahun 90-an muncul teknologi 3 dimensi, 4 dimensi, kemudian ada lagi tahun 80-an akhir juga muncul Doppler, tadi yang disebutkan Dr. Adit sangat jelas sekali untuk kita. Lah ini kita kan bingung, lihat perut ibu itu enggak ada apa-apanya ya. Kemudian akhirnya kita USG, ada gambar demikian. Kita enggak tahu apa yang ada di dalam perut itu. Hamil betul apa tidak kita enggak tahu ya. Zaman dulu itu kita enggak tahu sebelum kita bisa meraba rahim. Setelah teraba rahim pun belum tentu kita bisa menentukan di hamil apa tidak. Setelah ada kehamilannya, tes positif pun kita tidak tahu bahwa ternyata beliau itu mula atau bukan. Zaman dulu kita urat mula itu darahnya 1 ember itu biasa. Mungkin Dr. Pujo yang sering kali ngajari saya dulu, yang darahnya saya juga pernah dengan Dr. Pujo itu banyak sekali. Pada saat saya DM diajari kuret, darahnya itu sampai kita timbul. Jadi karena besar sekali mulanya. Sekarang hampir tidak ada lagi mula yang di setengah pusat simfisis gitu. Pusat simfisis gitu jarang ya. Karena mula sudah kita ketahui dengan baik, dengan hampir 99% dengan USG itu sangat mudah sekali ya. Jadi sangat revolusioner ya. Jadi seperti ini, kita di dalam telur itu apa isinya? Apakah isinya ternyata ayam, ternyata itik, ternyata kudanil, apa namanya, misalkan hewan-hewan yang lain kita tidak tahu ya, tergantung dari besarnya, tergantung dari siapa yang ngendok ya, yang bertelur ya, sehingga akhirnya di dalam itu dugaan kita demikian ya. Akhirnya muncul ini ya, seperti wayang kulit itu di mana dikasih sinar dari belakangnya, kemudian ditampilkan ada screen-nya, kemudian pada yang kita lihat ya ini, kita lihat ya demikian. Ini yang mana yang di depan, mana yang di belakang enggak tahu. Kalau misalkan 2 wayang dijejerkan demikian. Kalau gini ya jelas jejer ini, ya seperti ini kan jejer. Tapi kalau dua wayang kemudian dijejerkan gini enggak jelas. Karena 2 dimensi. Jadi bukan untuk melihat depan belakang, tapi hanya untuk melihat kejelasannya. Kemudian akhirnya muncul yang 2 dimensi ini. 2 dimensi kita bisa melihat wajahnya bayi, matanya, hidungnya, mulutnya, bibirnya, plasentanya tadi yang warnanya putih tadi, Dr. Adit ngendiko, yang hitam itu adalah ketubannya. Ya, jadi ini kelihatan. Kemudian akhirnya yang terakhir USG dengan 3 dimensi atau 4 dimensi lebih jelas karena kita dapat melihat dengan baik dari wajah dari janin. Ya, jadi karena USG sudah demikian majunya ya, sehingga akhirnya ekspektasi, jadi ekspektasi itu artinya bahwa harapan dari keluarga, harapan dari ibu tersendiri, ibunya sendiri itu bahwa dengan USG itu sudah segala-galanya, sudah bisa melihat segala-galanya, sehingga akhirnya beliau itu sudah sedemikian mengharapkan bahwa dengan USG sudah selesai. Kalau bayi normal ya normal, bayi ada cacat ya cacat, bayi nah demikian ya. Nah ini yang rupanya beliau itu tidak juga paham bahwa yang USG itu banyak faktor yang berpengaruh di samping ibunya, di samping bayinya sendiri posisinya, di samping perbesar perutnya, di samping lingkungan juga yang utamanya adalah alat USG dan yang melakukan USG. Tapi keluarga itu tidak pernah tahu itu. Yang penting pokoknya sudah di USG, siapapun yang mau USG itu sudah menyebutkan bahwa saya sudah di USG, katanya baik demikian ya. Lah, yang baik ini ternyata yang membawa kita pada kasus legal. Di mana dari kasus legal yang paling banyak pada USG adalah di bidang kita, di bidang obstetri. 70, jadi hampir 3/4 kalau ada kasus tuntutan dengan ultrasonografi, dari 4 itu 3 adalah kasus obstetri. Tidak tahu, bahkan yang ekstrim itu laki perempuan itu pun sampai dituntut juga. Karena demikian menginginkan anak laki-laki, disebutkan ternyata laki-laki dan sudah disiapkan semuanya, dan akhirnya yang keluar perempuan itu dituntut juga. Juga agak aneh juga ya. Jadi beliau itu lupa bahwa seperti Dr. Pujo menyebutkan tadi, bahwa USG itu adalah alat bantu kita. Alat bantu itu tidak ada yang 100% benar. Jadi tolong kalau kita melakukan USG, sebutkan bahwa tidak ada yang 100%. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa karena USG-nya, bisa karena kita, dari ibu dan janinnya. Jadi semuanya bisa berpengaruh dengan ketepatan dari pemeriksaan kita. Ya, jadi itu yang paling penting. Kalau itu tidak kita omongkan lebih dahulu, berharap bahwa dengan di USG seolah-olah mata kita sudah melihat bayi, nah itu yang jadi masalah karena kalau tidak sesuai dengan harapan, misalkan ada kecacatan yang kecil atau yang minor, itu jadi masalah besar. Ya, jadi ini adalah yang paling penting, di mana untuk menghindari kasus legal tadi ada beberapa yang harus kita ingat bahwa kita ada
etika kedokteran. Ya, jadi kita semua sudah tahu, kita semua sudah diajarkan zaman dulu. Saya hanya mengingatkan saja bahwa tujuan utama dari kedokteran, dari kita semua dokter adalah untuk melindungi dan meningkatkan dari derajat kesehatan dari pasien tersebut. Kemudian prinsip yang utama dari etika kedokteran adalah primum non nocere. Jadi artinya bahwa kita tidak akan membahayakan pasien. Ya, jadi semua tindakan yang kita kerjakan kita hindari yang membahayakan pasien. Kemudian kedua adalah principle of the beneficence. Jadi artinya bahwa semua yang kita kerjakan itu menguntungkan dari pasien tersebut. Jadi harapannya yang paling utama adalah beneficence-nya jauh lebih banyak daripada yang kurang menguntungkan, ya. Jadi selalu begitu, ya. Jadi dua prinsip itu yang paling utama, primum non nocere, principle of beneficence, kemudian principle of autonomy. Jadi apapun juga kita selalu melakukan informed consent. Informed consent jadi diinformasikan bahwa USG tujuannya gini, kemudian kerugiannya misalkan nanti ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, setelah kita lakukan informed consent, kemudian kita menghormati apakah keluarga tersebut bersedia atau tidak dilakukan USG. Jadi ini tadi bahwa beneficence, non maleficence atau tidak merugikan dari pasien, kemudian otonomi kita hargai betul dari pasien, mau atau tidaknya, dan yang penting terakhir adalah adil, bahwa kita tidak membeda-bedakan sesuai dengan sumpah dari kedokteran. Ya, jadi karena adanya hal tersebut, maka kita mulai menyusun semua dari POGI, dari ID, dari semuanya menyusun bagaimana medico legal, karena utamanya yang medico legal di bidang POGI, obstetrik ginekologi, ya utamanya oleh karena banyak sekali yang tadi dituntut masalah prenatal diagnosisnya tadi, ya yang paling utama, sehingga akhirnya dilakukan pelatihan-pelatihan dan penjenjangan dari kompetensi dan batasan-batasan dari pemeriksaan masing-masing kompetensi. Yang harus kita ingat bahwa yang sampai saat ini untuk ibu bidan, walaupun beliau di pemeriksaan obstetrik, tapi sampai saat ini tidak ada kompetensi untuk melakukan USG secara mandiri, ya sampai saat ini. Ya dari pembelajarannya maupun dari IB masih belum ada hal tersebut dan belum juga diakui oleh Departemen Kesehatan. Sedangkan dokter umum kemampuan untuk kompetensinya adalah kompetensi 4A, di mana pembatasannya adalah untuk USG dasar terbatas. Jadi panjenengan semua insya Allah nanti ada kompetensinya, tetapi tentu saja untuk mencapai kompetensi tentu ada cara-caranya tersendiri. Di sini masih kita hanya berlatih untuk pengawalan dari kompetensi tersebut. Jadi kita hanya berdiskusi mengenai bagaimana USG, nanti mengenai kompetensi, nanti akan ada pelatihan tersendiri. Nanti kita akan sebutkan di belakang, ya. Kemudian untuk yang obstetrik ginekologi, dokter SPOG ada 3, yaitu dasar, madya, dan lanjut. Pada USG dasar sudah dapat dicapai pada semua PPDS Obgyn, sehingga beliau kalau lulus dari SPOG, beliau sudah mempunyai sertifikasi dari standarisasi dan sertifikasi dari USG dasar. Kemudian beliau yang senang USG nanti bisa melanjutkan ke madya dan lanjut. Untuk yang madya, untuk SPOG yang konsultan, beliau pada saat sekolah konsultan, beliau sudah mendapatkan materi dari USG madya, sehingga beliau lulus konsultan sudah selesai yang kompetensi madya. Ya, ini seperti yang saya kutip dari SDKI ya Perkonsil tahun 2013, bahwa ini adalah area kompetensi dari seorang dokter, ya ada profesional dan seterusnya, ya ini kita lihat. Dan yang penting pada saat kita buka kembali SDKI tadi, kemudian kita lihat pada yang nomor 48 dan 49, 47 juga CTG juga bisa, yaitu adalah ini bahwa dokter umum 4A ya untuk permintaan pemeriksaan USG, jadi misalkan memohon untuk dilakukan USG atau misalkan sudah di USG kemudian nanti akan dikonsulkan karena ada sesuatu, dan pemeriksaan USG screening, jadi sekali lagi screening. Jadi yang disebut screening di sini adalah USG dasar terbatas tadi. Jadi ini yang leveling kompetensi yang sudah disusul oleh Pokja USG POGI di Indonesia ya. Jadi ada pemeriksaan dasar yang dasar,
kemudian kompetensi madya dan kompetensi yang lanjut. Jadi ini dasar madya lanjut ditujukan pada SPUG di mana PPDS 1, PPDS 2 dan untuk yang berminat. Ini sudah kita kerjakan, sudah berulang kali. Kemudian ini yang terakhir ini ya. Jadi kita beberapa kali dulu dimintai bantuan oleh ID, jadi untuk membuat modul pelatihan USG dasar terbatas untuk dokter umum, dan sudah kita buatkan. Dan ini yang pelatihan USG dasar terbatas, dan ini sudah kita kerjakan bersama Depkes kemarin dengan Kesga Depkes. Kita sudah melatih sampai hari ini 800 dokter umum dari 200 kota yang ada di Indonesia. Jadi ini yang nanti akan kompetensi untuk dasar terbatas. Ini sudah kita latih, kemudian untuk kompetensinya nanti beliau akan berkoordinasi dengan SPUG di 200 kota tersebut. Masing-masing kota ada 4 puskesmas yang akan berlatih tersebut dan akan melakukan tutorial tersebut. Jadi itu, dan sekarang dianjurkan sesuai dengan buku hijau, buku pink yang dari ANC itu yang dulunya 4 kali, sekarang 6 kali, di mana panjenengan semua nanti harapannya dari 6 kali ANC panjenengan ada 2 yang ketemu dengan panjenengan, yaitu pada trimester awal dan trimester 3, yaitu trimester awal untuk melakukan USG ya, nanti akan pelan-pelan nanti akan makin banyak yang dilakukan untuk kompetensi dari dokter umum yang di puskesmas. Setelah itu trimester 3 tadi seperti Dr. Adit tadi pada saat-saat akhir nanti kita lihat mulai presentasi dan seterusnya, plasentanya dan seterusnya ya. Nanti akan kita lihat di sana ya. Jadi harapannya demikian, dan ini sudah di buku ANC sudah mulai di launching, dan kemarin sudah juga ada permintaan dari Departemen Kesehatan pada POGI. Ya, akhirnya pada surat pada Pokja USG, kemudian kami dari Pokja USG juga sudah memberikan informasi mengenai persyaratan-persyaratan USG apa yang akan diberikan di sana. Jadi ini sudah rupanya sudah USG-nya sudah mulai mau dipenuhi seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Jadi ini sudah minta spesifikasi dari USG tersebut. Baik, ini jenis USG rasanya tadi sudah, ada ini USG rasanya ya semua sudah tahu. Ini ada transducernya, ada talinya, kemudian CPU, kemudian display, kemudian ada keyboard, ada storage-nya dan printernya yang sekarang itu hampir semua USG memenuhi syarat demikian. Nah ini safety-nya, safety USG itu yang paling penting, yang banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat bahwa apakah tidak berbahaya. Jadi yang kita sebutkan Dr. Adit tadi bahwa ini adalah suara. Jadi sampai saat ini suara itu hampir tidak berbahaya untuk janin. Tidak terbukti ada bahaya. Karena kalau ada bahayanya ya kasihan orang-orang yang tinggal di dekatnya goa yang ada kelelawarnya ya, pasti akan cacat semua. Atau ibu yang selalu menggunakan mesin atau alat masak yang microwave tadi ya, jadi cacat semua ya. Jadi untungnya suara sampai saat ini tidak terbukti adanya kelainan pada janin ya. Jadi ini yang paling penting. Kemudian dari AKOG ini adalah Asosiasi dari Obstetrik Ginekologi menyebutkan ada tiga macam pemeriksaan USG pada ibu hamil, yaitu standar yang nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang kedua limited, ini tadi yang Dr. Adit sudah menyampaikan pada kasus khusus emergensi pada saat itu perlu segera dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah spesialis atau khusus. Bila ada sesuatu pada standar atau limited, maka diperlakukan nanti pada dokter-dokter khusus, di mana pada saat ini yang sangat-sangat kompeten adalah Dr. Aditya, guru saya ya. Nanti biasanya kita konsulkan pada beliau. Baik, jadi nanti ini yang kita bicarakan 2 ini ya, yang satu sudah, yang sekarang yang standarnya. Ini adalah gambar orang hamil, kemudian perutnya di atasnya, harapannya nanti gambarnya seperti itu. Jadi seperti itu, persis seperti apa yang ada pada janin, kalau nekuk kakinya ya tergambar nekuk juga demikian. Dari hasilnya sangat banyak yang mempengaruhi gambar yang tertera pada monitor. Baik yang pertama dari alat USG tentu saja ya. Alat USG makin bagus, resolusinya makin bagus, halusnya makin baik ya. Usia gestasi makin tua usianya 40 minggu, 39 itu susah untuk kita kerjakan karena ketubannya sudah agak berkurang, kemudian janinnya sudah mepet dengan rahim, itu yang susah ya. Atau janin yang masih kecil sekali sehingga kita susah untuk membedakan jarak 2 mata, kita susah membedakan tangan dan kaki, badannya, yaitu karena saking kecilnya masih usia di bawah pada trimester awal, 1 awal itu ya susah ya.
Kemudian posisi janin walaupun enak di USG misalkan 24-28 minggu itu paling enak di USG, tetapi kalau bayinya kepalanya di bawah demikian ya susah ya. Atau bayinya tengkurap susah ya. Dinding perut ibu makin banyak rezekinya tentu saja makin susah ya. Makin banyak rezekinya tentu saja di perutnya juga banyak rezekinya, lemaknya makin banyak. Lah itu yang akhirnya mengganggu suara untuk berpenetrasi ke dalam. Banyak yang dipantulkan ke atas kembali ya. Nanti ini sebetulnya dengan alat kita bisa mengatur dari gelombang tersebut sehingga ketajamannya maupun kedalamannya maupun jumlah frekuensi dari wave-nya bisa diatur sehingga akhirnya bisa mencapai juga seperti yang Dr. Adit tadi walaupun 150 kg ya tetap bisa dicapai. Tentu saja yang terakhir dari sonografer. Dari kita makin terlatih makin baik. Ini persiapannya tentu saja yang kami sebutkan tadi bahwa informed consent, kemudian beliau milih, kemudian peralatannya juga siap pakai, lingkungannya kamarnya juga bagus, paling ideal juga redup tadi Dr. Adit, kemudian pemeriksaannya kompeten dan sehat. Ya, kemudian dari abdomen yang kita kerjakan nanti adalah USG transabdominal saja, yaitu ibunya telentang. Kalau pada trimester awal, idealnya kandung seninya terisi. Karena dari kandung seni tersebut yang terisi maka dapat mendorong usus ke atas atau rahimnya jadi agak naik di atas keluar dari pelvis sehingga dari cairan kandung seni itu meningkatkan kekuatan daripada suaranya sehingga akhirnya yang di bawahnya cairan itu lebih terang. Jadi sebagai acoustic windows. Tapi kalau pada trimester lanjut boleh terisi boleh tidak ya tergantung kenyamanan dari ibu tersebut. Tujuan kita untuk memeriksa USG obstetri adalah untuk menentukan betul bahwa ibu tersebut hamil atau tidak. Ternyata ibu tersebut mola, ternyata ibu tersebut mioma. Jadi itu yang kita tidak harapkan bahwa sudah didiagnosis hamil ternyata tidak hamil. Atau bahkan yang seperti yang banyak sekali yang cerita-cerita zaman dulu, ibunya hamil, kemudian dalam perjalanannya 8 bulan kemudian hilang kehamilannya. Ya, jadi itu yang banyak sekali cerita-cerita hal-hal yang demikian ini yang rasanya menurut keilmuan kita tidak mungkin terjadi karena Allah walaupun kun fayakun walaupun apa-apa itu, tapi Allah tidak pernah guyon ya. Jadi Allah itu kalau menyebut kalau hamil ya sudah hamil, kalau tidak ya tidak ya. Cuma karena ibu tersebut mungkin pengen sekali hamil sehingga beliau itu merasa hamil agak besar mungkin ya. Tetapi banyak sekali kita memeriksa gitu ya. Saya sendiri ada 3-4 kali yang ibunya merasa hamil, sudah diperiksa katanya hamil, kemudian minum obat-obatan untuk vitamin, kemudian setelah kita USG ternyata tidak ada. Akhirnya saya yang diprotes sama keluarganya sampai akhirnya saya tunjukkan mana rahimnya, mana perutnya, mana ususnya, mana kandung seninya, sampai lama sekali akhirnya semuanya keluar dengan menangis semua satu keluarga itu. Jadi saya tidak enak sekali ya. Ya itu yang tidak enak sehingga akhirnya saya mau narik jadi sungkan ya. Orang nangis masuk ditarik ya. Jadi ya sudah apa boleh buat ya. Tapi ya demikianlah. Jadi menentukan betul hamil atau tidak. Ya, kemudian setelah hamil atau tidak, tadi Dr. Adit menyebutkan di dalam rahim atau di luar rahim ini yang agak susah. Karena banyak sekali dari kita sendiri yang ahli USG pun seringkali untuk lihat intrauterin atau ekstrauterin kadang-kadang susah. Apalagi kalau kita lihat ternyata rahimnya normal pada tes spek yang positif, kita kadang-kadang harus menunggu beberapa waktu untuk melihat kantongnya itu muncul di mana. Karena kalau pada kantong yang kecil tentu saja sangat susah untuk melihatnya. Ya. Kemudian jumlah janinnya, hidup matinya rasanya gampang. Nah ini tadi untuk hidup matinya, apakah harus semua janin harus didopler? Monggo didopler boleh kalau sudah janinnya sudah di atas trimester 2. Kalau pada trimester 1 dianjurkan jangan memakai Doppler. Nah untuk melihat denyutnya jantung bagaimana? Dengan ada namanya M-mode. M-mode itu pakai gelombang ya. Jadi ada gelombangnya lah, dari gelombangnya itu tampak denyut jantung janin, kemudian kita bisa ukur berapa kali per menit denyutnya. Jadi kalau pada trimester 1 kalau bisa jangan Doppler ya. Tadi Dr. Adit sudah menyebutkan bahwa as low as responsible achievement. Jadi sekecil mungkin yang kita bisa melihat. Karena Doppler itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan USG yang biasa. Sehingga dengan Doppler sangat tidak dianjurkan pada trimester awal, hanya pada trimester 2 dan lanjut.
Kemudian presentasi tadi pada trimester ketiga tadi sudah disebutkan sangat baik sekali Dr. Adit. Biometri nanti yang kita ukur paling tidak ada 3 atau 4 ini ya. Jadi kepala yang kita ukur diameter kepala, biparietal, lingkar kepala, kemudian lingkar perut dan panjang paha. Kemudian lokasi plasenta, kemudian jumlah cairan ketuban tadi Dr. Adit sudah, dan perdanaan antepartum kalau bisa ideal sekali ya. Solusium, plasenta previa, plasenta akreta, kalau bisa ideal sekali, tapi tentu saja ini perlu pembelajaran yang lebih. Jadi ini yang telah kita ajarkan pada 800 orang di dokter umum, bahwa kita memakai standar yang dikeluarkan oleh kelompok obstetri ginekologi yang di dunia ya. Jadi di sana melakukan pelatihan 6 steps, jadi 6 langkah, yaitu untuk menentukan posisi dan presentasi denyut jantung, jumlah janin, lokasi dan posisi plasenta, cairan amnion dan biometri tadi ya. Jadi ada 6 langkah pemeriksaannya. Apa saja langkahnya? Monggo kita ikuti nanti. Jadi ini sudah disebutkan Dr. Adit tadi, ini kepalanya di sana sehingga akhirnya tadi sudah disampaikan. Jadi pemeriksaannya mulai dari simpisis, kemudian probe-nya ke atas sampai ke prosesus hipioideus, kemudian agak ke kanan, kemudian turun ke bawah, kemudian agak ke kiri, kemudian di sisi kiri naik lagi ke atas, kemudian dari atas ke kanan ke kiri, kemudian dari bawahnya ke kiri. Jadi seperti langkah-langkahnya demikian. Ya. Baik, langkah yang pertama adalah untuk melihat presentasinya. Bagaimana untuk melihat presentasi? Yaitu kita lihat ini yang sebelah kiri yang ada probe-nya itu, yang ada handuknya itu, handuk yang ada garis biru itu adalah kaki. Ya, jadi itu adalah. Jadi kepalanya probe kita taruh di atas simpisis plug gitu ya. Begitu kita taruh di atas simpisis, kita lihat apa yang tampak. Kalau bulat demikian adalah kepala. Kalau tidak tampak bulat demikian ada sebagian dari paha, itu berarti adalah bokong. Kalau tidak tampak semuanya berarti kemungkinan itu adalah letak lintang. Jadi sangat mudah, langsung ditempelkan dulu plug gitu ya. Jadi langkahnya itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, langkah kedua, ini kita menentukan hidup atau matinya. Setelah tahu bahwa misalkan tadi kepalanya di bawah, maka probe-nya kita geser ke atas. Kalau ke atas, kemudian kalau tidak tampak agak ke kanan maupun agak ke kiri untuk melihat denyut jantung janinnya. Ya, nah ini adalah M-mode. M-mode itu juga memakai gelombang suara yang biasa sehingga ini tidak meningkatkan kecacatan ataupun gangguan pada janin ya. Jadi apapun juga ini namanya USG, juga semua alat tentu saja ada efek sampingnya walaupun sampai saat ini tidak terbukti ya. Jadi ada beberapa yang meningkatkan panas dari janinnya, meningkatkan terjadi kavitas-kavitas ya. Jadi tapi itu hanya beberapa yang menyebutkan, tapi untuk menjaga hal yang tidak diinginkan tetap kita ALARA tadi, as low as responsible achievement yang bisa kita capai. Jadi ini ya, jadi ini adalah setelah tampak jantung pakai ada M-mode yang garis ke bawah itu M-mode yang titik-titik itu ya. Kemudian kita ukur ya, Jadi rasanya non sewu saya. Ya. Jadi ini adalah M-mode-nya kita garis ke sana, ini jantungnya. Slide ke bawah maka ini akan muncul ya. Nah, muncul gelombangnya ini adalah denyut jantung. Ini kita ukur 1, 2 atau kadang-kadang ada yang harus mengukurnya 2, ada yang 1, ini akhirnya muncul vital heart rate-nya adalah 136 kali per menit. Ya, jadi ini berarti bayinya hidup. Setelah itu dari simpisis tadi kita geser ke atas. Dari sisi sebelah kanan dulu kita geser ke atas. Kita lihat apakah kepalanya tadi, jadi probe-nya lurus, tetap lurus gitu, jangan dibelok-belokkan. Kalau dibelok-belokkan seperti ngendika Dr. Adi tadi, kalau sampai di atas dibelokkan ke sana ya tentu saja kepalanya di bawah tampak. Kalau dibelokkan ke atas tidak tampak. Jadi ini probe-nya lurus saja. Kemudian kita geser terus ya. Jadi ini misalkan probe-nya tadi kita geser lurus demikian, geser dari simpisis tadi ke atas sampai ke di bawah hepar ya. Setelah itu kemudian yang dari bawah yang tengah kita geser lagi sampai di bawah prosesus sipoideus, kemudian yang sebelah kiri kita juga geser sampai di bawahnya dari lien ya. Jadi dari sana kemudian setelah itu kemudian dari sisi yang sebelah kiri atau kanan kita geser ke arah, tetap probe-nya lurus ke arah kanan, kemudian kita ke bawah ke arah kiri. Dari sana kita bisa menentukan bahwa bayi itu kembar atau tidak ya. Tapi kalau probe-nya dibelok-belokkan nanti tambah bingung ya. Jadi itu ya. Jadi ini
dengan demikian probe-nya lurus tadi, ini tadi lurus semua, lurus saja garis ya. Jadi nanti dari lurus ke sana maka akan tampak bayi 1, bayi 2 tampak. Ya, tapi sekali lagi probe-nya ini jangan miring ya. Jadi sekali lurus gini ya lurus terus. Jangan gini kemudian gini. Nah, gini nanti suaranya ke sana yang kepalanya di sini jadi kelihatan lagi. Sudah kita gini kemudian di sini gini loh ketampak lagi ya. Karena ini kan ke sana ya. Jadi gitu. Kemudian langkah keempat adalah kita melihat lokasi dari plasenta. Nah, lokasi dari plasenta tadi kita lihat juga dari atas. Mulai dari atas kita tarik garis ke bawah, tengah garis bawah, baliknya garis ke bawah. Nah, itu nanti kita dapat melihat semua bahwa plasenta itu letaknya di mana. Kalau pada yang ini tadi seperti Dr. Adit ngendika bahwa yang bagian kranial atau superior itu adalah di kiri. Ya, jadi ini berarti kiri ini adalah atas. Ini berarti plasentanya di fundus. Ini tali pusatnya. Kemudian ini kalau ini kandung seni, ini di sebelah kanan, berarti ini bawah. Ini ada kandung seni, ini mulut rahimnya, ini kanalis cervicalisnya. Nah, ini plasentanya di sini. Nah, ini berarti plasenta previa, apalagi kepalanya jelas di atasnya plasenta ya. Kemudian di sini ada yang disebutkan Dr. Adi tadi bahwa ada plasenta yang terjadi penggembungan. Di sini ada berwarna lebih hipoekoik atau anekoik karena ini ada cairan, berarti ini adalah cairan yang di balik plasenta kemungkinan besar adalah solusio. Apalagi kalau ibunya mengeluh nyeri sekali. Nah, ini yang kedaruratan kalau ibu yang nyeri kita harus melihat plasentanya ada solusionya atau tidak. Ya. Kemudian jumlah air ketuban sama ya dari kanan ke kiri, kemudian kanan ke kiri. Yang dari kanan ini awalnya kita lihat plasentanya seberapa dalamnya, kemudian kita ke sini plasenta seberapa dalam, kemudian dari sini plasenta seberapa dalam, yang ini seberapa dalam, kemudian yang kita lihat yang paling dalam di mana. Kalau yang paling dalam di nomor 2, maka nomor 2 ini kita lihat. Kemudian oh ini yang paling dalam, ini plasentanya ini adalah dinding rahim. Maka dari sini ke sini kita ukur. Ya, kita ukur tegak lurus. Sekali lagi ini tegak lurus. Dr. Adi tadi mengingatkan. Jadi tegak lurus ya. Seret gitu. Nah, ini kita ukur. Yang normal adalah 2 sampai 8 cm. Kurang suaranya hilang, Dokter. Oh, suaranya hilang. Iya, sekarang sudah ada. Ya, oh mungkin tadi saya agak mundur. Gitu, terima kasih Dr. Pujo. Jadi ini normalnya kalau di bawah 2 cm oligohidramnion. Kalau di atas 28 cm, tadi Dr. Adit gambarnya sangat bagus sekali, itu polihidramnion. Lah, oligo maupun poli itu idealnya diinformasikan pada yang lebih paham mengenai pemeriksaan selanjutnya ya. Nanti kita akan melihat apakah pada ketuban yang berlebihan ada kelainan atau tidak, yang menurun ada kelainan atau tidak. Ya, jadi panjenengan hanya screening saja, nggih. Sekali lagi banyak screening bukan diagnosis. Kemudian yang terakhir biometri. Biometri ini tadi di atas simpisis kita lihat ternyata oh kepalanya di atas lah. Kita lihat kepala berbentuk demikian, jadi bulat, kemudian ada garisnya. Ini adalah valgus cerebri. Di sini nanti ada di depannya ada bagian-bagian dari otaknya kanan kiri, di sini ada bagian dari otak kanan kiri juga, di sini adalah yang disebut sebagai talamus, ini talamus kanan, talamus kiri, kemudian ini yang penting kepalanya itu ada garis di tengahnya ini yang disebut valgus cerebri, dan ini sejajar antara kanan kiri, bentuknya seperti bulat telur ini yang ideal, kemudian semua tulang ini tampak, ya, kemudian kita ukur, yaitu dari atas, dari tulang ini bagian atasnya, kita ukur kaliper, kita tempelkan ke sana, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian pada tulang yang bawah, ini kalipernya di bagian, bukan di luar tapi di dalam. Ini adalah janjian kita. Ada juga yang dari luar keluar, tapi janjian kita adalah dari luar ke dalam tulang inilah. Ini sentimeternya ini menunjukkan usia, sesuai usia kehamilan berapa janin tersebut. Ya. Kemudian setelah itu kita ukur head circumference. Head circumference adalah ini tadi dilingkari pada alat yang baru, tinggal ini seperti ini ke sini, kemudian tinggal dibuka itu langsung muter sendiri alatnya ya kita dengan alat. Tapi kalau tidak bisa demikian ya terpaksa kita manual melakukan pemutaran ini yaitu pada sisi luar dari tulang. Ya. Ini adalah BPD dan HC, kemudian yang selanjutnya adalah abdominal circumference, kita lihat bentuknya, kemudian kita lingkari bagian luarnya. Syarat dari abdominal circumference adalah bentuknya bulat, seideal mungkin. Ada tulang belakang, ini ya, ini tulang belakang ya. Kemudian ada lambung, ini gasternya, dan ini ada vena hepatica. Ya, jadi ini dari umbilikus, nanti dia ke sana ke
arteri atau vena umbilicalis, kemudian dia ke sana, kemudian dia belok ke hepatika, sementara yang lurus nanti jadi ductus venosus ya. Jadi ini belokannya yang seperti huruf Y atau seperti J-shape ya, seperti huruf J ini salah satu syaratnya. Jadi ada tulang belakang, gaster dan J-shape ini adalah bentuk yang ideal untuk AC. Kemudian yang terakhir adalah femur length. Femur length adalah ini adalah pahanya. Ya, jadi tolong paha, kita harus tahu paha mana, kemudian humerus mana. Karena dalam rahim, humerus dan paha gambarannya sama. Sehingga kalau itu dekat kepala, maka berarti dia humerus, kalau dia di dekat bokong, berarti dia femur. Ini yang kita lihat femur. Dan femur lebih panjang. Kadang-kadang ternyata femurnya pendek, ternyata bukan femur, tapi humerus yang diukur. Nah, humerus ini yang kita ukur mulai dari ujung sini sampai ujung sini, nanti ada beberapa persyaratannya. Yang kita ukur adalah yang paling dekat dengan, ini perut kita di sini ya, perut kita di sini yang paling dekat dengan perut, akan lebih jelas gambarannya. Sehingga nanti dari semuanya kita dapat melihat pada trimester awal, tadi ini adalah vesika ya, ini vesika urinaria, ini adalah rahim. Kalau rahim tentu saja idealnya pada trimester awal tadi vesikanya harus banyak. Kalau tidak terlalu banyak, ini separuh-separuh kita lihat kan. Ini yang di bawahnya kandung seni tampak jelas ya, ini serviknya tampak jelas jadi terang. Tapi kalau di sini yang tidak ada vesikanya agak kabur, batasnya ini kabur ya. Kenapa? Karena tidak ada cairan vesikanya, dan cairan ini akan mengenhance, akan meningkatkan suara sehingga akhirnya jelas. Yang di sini kan jelas sekali batasnya karena ada air seni ya. Sehingga akhirnya kalau ini di sini agak ditunggu sebentar supaya kandung seni ke sana, ini akan tampak jelas ya. Ini adalah USG trimester pertama, di mana ini hanya tampak kantong kehamilan, belum tampak janin maupun yolk-sac-nya. Tapi ini tampak kantong kehamilan, dan kalau demikian kita sebutkan bahwa kemungkinan ini hamil, dan hamilnya di dalam rahim. Ya, jadi bukan di luar, karena ini kita lihat rahimnya di sini, kemudian kantongnya di dalam. Ya, jadi ini. Berapa usianya dari kantongnya kita bisa mengukur secara kasar, nanti sesuai berapa minggu. Kalau sudah mulai tampak janinnya, kita bisa mengukur panjang janin, itu yang paling tepat untuk pengukuran dari umur kehamilan. Jadi panjang janin pada trimester awal itu menunjukkan paling tepat, yaitu antara 8 sampai 12 minggu itu adalah paling tepat untuk mengukur umur kehamilan, yaitu dari CRL-nya. Ini tadi BPD tadi sudah jelas, ya ini vaks cerebri, kepalanya jelas, kemudian dari ya ini tadi juga sama, ini ada stomach-nya, ini J-shape-nya tadi, ini spine-nya, ini femurnya tadi tampak, ini kita ukur ya femurnya, nanti ada cara-caranya. Kemudian yang terakhir setelah kita periksa, kita akan mendokumentasikan, jadi akan mendokumentasikan bahwa yang kita periksa itu apa saja ya. Yang pada dokumentasi yang paling penting adalah identitas pasien, karena ini legal. Kalau nanti tidak ada identitasnya, ternyata misalkan ada sesuatu, loh mana namanya, kan bisa ini pasien yang lain, itu yang tidak baik. Ya, yang paling bagus identitas, syukur kalau ada nomor registrasinya. Kemudian tanggal pemeriksaan penting juga, karena misalkan ada kelainan, misalkan hidrosepalus itu pada trimester 2 itu kadang-kadang belum tampak, pada trimester 3 muncul, karena kita tahu bahwa cairan otak itu selalu dinamis. Kalau ada pembuntuan dapat muncul. Jadi hidrosepalus bisa muncul setiap saat usia kehamilan. Jadi tanggal pemeriksaan kita tuliskan dan kita sebutkan bahwa pemeriksaan pada saat ini, hari ini, tanggal misalkan tanggal berapa 29 Maret ini ternyata hasilnya ini, gitu ya. Jadi tanggal itu sangat penting. Nama dan tempat pemeriksa tentu saja kalau ada lebih bagus, dan body mark. Jadi gambarnya nanti ada body mark-nya. Jadi pada gambar yang hitam dari pemeriksaan USG itu nanti kita menyebutkan bahwa probe kita itu letaknya di mana, yaitu di body mark. Misalkan pada letak kepalanya di bawah, maka body mark kita juga probe-nya di bawah. Jadi itu adalah letak kepala. Jadi body mark-nya demikian. Kemudian hasil pengukuran kita catat, tadi BPD, HC, AC, dan FL, umur kehamilannya berapa, syukur kalau bisa melihat EFW. EFW-nya dari mana? EFW-nya adalah dari pengukuran tadi, panjang BPD, atau lingkar kepala, HC, kemudian abdominal circumference, dan paha. Ya, jadi tiga-tiganya itu nanti ada muncul setelah tiga-tiganya terukur dengan baik, maka akan muncul formulasi dari berat janin tadi. Ya. Kemudian keterangan singkat. Jadi misalkan ternyata plasentanya di bawah, misalkan gitu dan seterusnya ya. Kemudian gambar foto, kalau ideal ya di print dan dibuat sejelas mungkin ya kalau bisa ya. Sehingga ini yang slide terakhir, bahwa kita harap mengingat bahwa
pada pemeriksaan USG walaupun sangat membantu kita, sangat revolusioner, itu tetap ada batasnya. Sehingga harapan kita selalu menginformasikan hal tersebut sehingga ekspektasi dari keluarga maupun ibu tersebut tidak terlalu tinggi dengan pemeriksaan USG karena USG juga banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dievaluasi dengan USG. Jadi tadi bahwa kita keuntungan pasien yang paling utamakan, kita jangan sampai merugikan pasien. Walaupun misalkan ada sesuatu yang sedikit merugikan, tapi keuntungannya jauh lebih banyak daripada merugikannya. Kemudian hak-hak dari pasien kita hormati dengan bagus, kemudian kita harus adil. Dan yang terakhir, kita menghormati janin tersebut. Sebetulnya janin itu adalah seorang pasien, bukan suatu pasien, tapi seorang pasien. Ya, demikian ya. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi yang karena ada revolusioner dari USG tersebut seringkali dapat menimbulkan hal-hal yang berhubungan dengan legal aspek ya. Sehingga kita harus memeriksa dengan lega artis, dengan kemampuan kita harus tahu keterbatasan kita, keterbatasan alat USG, dan yang penting adalah informasi dengan bagus. Dan kesejawatan yang paling penting juga bahwa kita jangan mengomentari pemeriksaan dari sejawat kita. Misalkan ternyata kita berbeda dengan pemeriksaan sejawat kita jangan langsung bilang di depan pasien bahwa oh pancen dokter itu bolak-balik loh itu, harus selalu demikian lah. Itu kalau misalkan demikian kedengaran oleh pasien itu nanti yang akan jadi modal dari pasien tersebut untuk menuntut dokter. Ya, jadi tolong kita sekali lagi jangan mengomentari hasil pemeriksaan pasien atau hasil apa-apa yang telah dituliskan oleh teman sejawat kita. Itu yang paling penting karena banyak sekali aspek legal yang sangat-sangat tergantung dari ucapan kita. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini membawa kebaikan bagi kita semua dan kita terhindar dari hal-hal yang merugikan baik pada pasien maupun kita sendiri. Demikian saya akhiri, Dr. Pujo. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.